Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manaqib Wali, kali ini saya akan memaparkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam ke Nusantara. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan setiap cerita selanjutnya. Oke sahabat Manaqib Wali, mari kita mulai ke cerita sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam ke Nusantara. Bila kita meninjau secara umum, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga abad ke-15 Hijriah ini mengalami 4 periode. Yang pertama, periode permulaan Islam, mulai pada masa Rasulullah hingga masa Al-Khulafa'ur Rasyidin. Yang kedua, periode kejayaan, mulai pada masa Daulat Muawiyah sampai Daulat Abbasiyah. Yang ketiga, periode kemunduran, mulai pada masa Daulat Mongolia sampai abad ke-14 Hijriah. Yang keempat, periode kebangkitan, mulai pada permulaan abad ke-15 Hijriah sampai sekarang. Dengan mengetahui perkembangan Islam, para pendengar dan pecinta ilmu pengetahuan diharapkan menyadari bahwa Islam senantiasa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Setelah Islam mengalami kemunduran, sedang daulah Islam menjadi berserakan dikuasai lawan. Namun orang-orangnya tidak tinggal diam, mencari peluang untuk mengembalikan kejayaan seperti semula. Maka tersebarlah agama Islam yang dibawa oleh para pedagang-pedagang bangsa Arab masuk ke setiap pelosok penjuru dunia. Bahkan sampai juga ke Indonesia, yakni pada abad ke-13 Masehi. Menurut berita Tionghoa, pada tahun 1415 Masehi, di tanah Jawa sudah banyak orang Islam dibawa oleh seorang mubalik Islam yang terkenal, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Sedang menurut berita Portugis, pada tahun 1498 Masehi, beberapa kabupaten di daerah pesisir Jawa sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Islam masuk ke Jawa Barat tahun 1511 Masehi dibawa oleh pedagang-pedagang Islam dari Malaka. Akan tetapi, penyebaran Islam di Jawa Barat secara meluas adalah oleh Fathahillah atau Sunan Gunung Jati. Ketika beliau datang di Jawa Barat, yaitu di Sunda Kelapa, di sana masih merupakan kekuasaan orang Hindu di bawah kerajaan Pajajaran, sedangkan sebagian besar wilayah Indonesia pada masa itu dikuasai oleh kerajaan Demak. Berkat perjuangan Fathahillah dengan seizin Raja Demak, yaitu Sultan Trenggana, maka tersiarlah agama Islam di sana pada tahun 1527 Masehi. Ditaklukkannya Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis sebagai peringatan, digantinya nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. 1 tahun kemudian, yaitu 1528 Masehi, seluruh Sunda Kelapa, Banten, Cirebon ditaklukkannya. Pada tahun 1552 Masehi, kesultanan diserahkan kepada putranya Sultan Hasanuddin dan pusat pemerintahannya dijadikan kota Banten. Sedang pada waktu itu Fathahillah meninggalkan Demak, pergi ke Cirebon, dan pada tahun 1570 Masehi beliau wafat. Pada tahun yang sama, putranya Sultan Hasanuddin pulang juga ke Rahmatullah
sedang kesultanan diteruskan oleh putranya Maulana Yusuf tahun 1570 sampai dengan 1580. 10 tahun kemudian, setelah memerintah daerah Banten, beliau wafat, dan kesultanan diganti oleh putranya Maulana Muhammad dari tahun 1570 sampai dengan 1596 Masehi. Beliau memerintah selama 16 tahun, dan pada tahun 1596 Masehi, Maulana Muhammad wafat dan diganti oleh putranya Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir dari tahun 1596 sampai dengan 1640 Masehi. Dan setelah wafat diganti oleh putranya Abdul Fattah Tirtayasa dari tahun 1651 sampai dengan 1681 Masehi. Dan dari tahun 1681 pemerintahan dipegang oleh putranya Maulana Mansur. Beliau sangat berjasa dalam mengembangkan agama Islam sampai ke pelosok-pelosok Jawa Barat, di samping mengusir penjajah. Sedangkan pada masa itu di Jawa Barat bagian selatan sedang dirintis oleh wali yang tidak dikenal di dalam sejarah. Beliau itu adalah Syekh Haji Abdul Muhyi. Padahal menurut riwayat, Syekh Haji Abdul Muhyi Pamijahan adalah sahabat setianya Syekh Maulana Mansur. Dan juga perlu kita ketahui bahwa selain kedua tokoh agama ini, ada juga seorang wali yang kurang dikenal. Padahal bila kita selidiki, ternyata orang besar pada waktu itu ada 3. Yang dimaksud ialah Syekh Ja'far Shiddiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Riwayat ketiga orang besar ini sering berkumpul di Gua Safar Wadi Pamijahan untuk suatu keperluan agamanya. Dengan demikian, Syekh Haji Abdul Muhyi sebagai penyebar Islam di Jawa Barat bagian selatan yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Sekian dulu ceritanya sahabat anak Ibu Ali. Nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.